Saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa yang Anda lihat? Saudara, visi global hanya sama mengesankannya dengan dampak kumulatif dari visi setiap orang. Jadi dari semua yang kita dengar yang sangat membangun, pertanyaan yang benar-benar relevan adalah apa yang Anda lihat. Mungkin Anda sudah bergereja di sini lebih dari 1 dekade dan merasa lelah, dan sekarang alih-alih melihat keajaiban Anda merasa biasa saja. Mungkin konteks di kota Anda mengalami kesukaran sehingga yang seharusnya jadi iman, Anda malah melihat visi tak terjangkau yang sulit diterapkan. Mungkin Anda baru, Anda bergabung di 12 bulan terakhir dan Anda melihat kanvas kosong kesempatan, tapi karena Anda merasa dirampok dari sejarah, Anda melihat diri Anda mungkin tersesat di gereja besar dan dengar tidak peduli apa kota Anda, sejarah Anda, konteks Anda, musim hidup Anda. Mungkin Anda sudah di usia senior dan Anda tidak bisa benar-benar melihat masa depan. Saya ingin memberitahu bahwa jika Anda masih hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu personal, dan Dia belum selesai dengan Anda. Tapi cara hidup Anda tahun ini akan bergantung pada apa yang Anda lihat. Vision Weekend bagi Kingdom City tahun ini terasa berbeda. Realitas rasa sakit, masalah, persekusi, pandemi, rencana yang tertunda, semuanya nyata. Tapi jika itu menghalangi visi Anda, itu realitas yang akan Anda bawa ke dunia Anda. Nah, selama 12 bulan terakhir dan bahkan bisa dibilang sampai saat ini, ada perjuangan untuk visi Anda. Karena visi Anda jauh lebih dari sekedar melihat apa yang Anda lihat. Ini kemampuan Anda untuk membangkitkan, berfokus, membangkitkan peperangan dan api di dalam Anda, sehingga Anda dapat berdiri, Anda terbang, melihat kemenangan yang Tuhan sediakan untuk Anda. Tuhan bertanya pada Yeremia, apa yang kau lihat? Dan itu mendorong suara nubuatan bagi bangsa. Tuhan berjanji kepada Abraham, seperti yang kita tahu. Dan itu menentukan skala warisannya. Yesus bertanya pada orang buta setelah dia mendoakannya, apa yang kau lihat? Dan jawabnya, aku melihat orang-orang seperti pohon berjalan. Ini memicu Yesus menumpahkan tangan padanya lagi. Mungkin salah satu kisah paling menyedihkan adalah kisah Simson. Ini gambar nubuatan pertempuran yang sedang berlangsung yang saya yakin dialami orang percaya. Ini pertarungan untuk visi Anda. Simson diurapi Tuhan sebagai pemimpin bagi Israel yang membebaskan mereka untuk sementara dari penindasan. Dan dengan kekuatan supernatural, dia memenangkan pertempuran yang mustahil untuk dimenangkan. Kekuatannya ada dalam nasarnya pada Tuhan bahwa tidak ada pisau cukur akan menyentuh kepalanya. Istrinya Delila tidak mengenal Tuhan dan tidak takut padanya, membujuk Simson, mengkhianatinya, lalu menangkapnya demi uang. Dan musuh dalam menguras kekuatan Simson benar-benar mengincar penglihatannya, matanya dicungkil. Itulah yang selalu diinginkan musuh, dia mengincar penglihatan Simson. Dengan begitu dia menawan masa depan Simson. Mari kita lihat ceritanya di Hakim-Hakim pasal 16. Dan kita lihat, setelah Simson berbohong kepada istrinya Delila beberapa kali, dia berbohong untuk tidak mengungkap rahasia kekuatannya. Dia lelah berbohong. Ternyata Simson punya pandemi sendiri untuk dia tangani. Omelan istrinya seperti virus yang menempel di hatinya. Dan dia mencoba mengkhianatinya sebelumnya. Lalu Simson berbohong untuk melindungi dirinya. Tapi akhirnya dia terjebak dalam apa yang dia lakukan. Dan saat dia menceritakan rahasianya, dia berpikir bahwa dia akan baik-baik saja seperti yang sudah-sudah. Ini yang dikatakannya. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini menakutkan. Saat Tuhan datang pada Anda, itu jarang tanpa disadari. Anda akan tahu, orang lain akan tahu. Tapi saat Tuhan menjauh dari Anda, seringkali terjadi tanpa Anda sadari. Ayat 21, orang Filistin itu menangkapnya, mencungkil kedua matanya. Ini yang mereka mau, mereka mencungkil matanya. Dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Hidupnya berakhir dengan kemenangan terbesar. Kemenangan terbesarnya terjadi setelah dengan kerendahan hati dia meminta Tuhan untuk membalas dendam pada musuh bukan karena kehilangan kekuatannya tapi karena kehilangan penglihatannya. Karena itu, meski visi setiap tahun menyoroti event yang akan datang, sekali lagi ada banyak hal yang dinantikan seperti yang kita dengar. Inti dari hari ini adalah Anda akan melindungi visi Anda. Dan jika Anda telah kehilangan visi di musim bergejolak ini, Tuhan akan membalaskannya pada musuh. Dan jika visi Anda dibutakan, Tuhan akan
memulihkan Anda. Jika visi itu terhalang, Tuhan akan mengangkat Anda. Jika penglihatan Anda kabur, Tuhan akan memfokuskan Anda kembali. Bahkan meskipun Anda merasa tidak terbutakan, terhalang atau kabur, pertanyaannya sama. Apa yang Anda lihat? Apa fokus Anda? Ada 3 hal yang saya yakini setiap orang percaya, setiap murid, setiap pengikut Kristus perlu lihat. Ini selalu penting, terutama di saat dan hari kita hidup sekarang. Nomor 1, kita harus melihat yang baik. Lihat yang baik. Melihat yang baik membuat kita bersyukur. Saya pernah khotbahkan ini. Tapi melihat yang baik adalah pilihan. Beberapa dari kita bersembunyi di balik kepribadian, atau sebutan, atau label, dan tidak ada yang suka disebut pesimis. Dan kita memilih kata yang lebih baik seperti aku realistis. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kita semua secara alami tertarik pada hal negatif daripada positif. Dan kenyataannya kebanyakan dari kita setuju jika punya pilihan kita memilih lebih sedikit bersyukur. Kita secara alami ingin melihat lebih banyak hal baik. Jika Anda adalah orang itu dan Anda merasa tidak bisa, saya mendorong Anda untuk mencoba sesuatu yang akan membantu Anda. Carilah satu situasi yang buruk, dan di tengah situasi tersebut, carilah hal baiknya, carilah hal yang baik. Saya tahu ini terdengar konyol, tapi ini akan mengasah kemampuan Anda menjadi orang yang lebih bersyukur secara alami. Misalnya, remaja yang menyia-nyiakan waktu di rumah, itu masalah. Tapi, di tengah situasi yang buruk itu, katakan, Tuhan, aku bersyukur, ini bagus, sebab dia menghabiskan waktu di rumah, bukan di jalanan. Dan ada tagihan pajak yang harus dibayar, ini masalah. Katakan, Tuhan, aku bersyukur atas ini artinya aku masih punya pekerjaan. Carilah kekacauan yang harus Anda bersihkan setelah pesta, itu tidak mengasihkan. Tapi katakan, Tuhan, terima kasih, setidaknya aku masih bisa berkumpul dengan teman-temanku. Mungkin orang di sebelah Anda tidak bisa menyanyi. Itu masalah. Tapi carilah yang baik, katakan, ya Tuhan, terima kasih pendengaranku masih berfungsi. Pakaian Anda mulai terasa sesak. Katakan, ya ampun, itu masalah. Tapi kusyukuri aku masih bisa makan banyak. Anda tahu, dalam semua ini Tuhan baik. Nah, mengarahkan pandangan pada Yesus sama artinya mengarahkan pandangan pada kebaikan. Jangan hanya melihat iblis, setan, dan ular. Dengar, masa depan kita tidak ditentukan oleh virus ini, tapi oleh Tuhan kita. Mazmur 34 berkata, muliakanlah Tuhan bersama denganku. Dan biarlah semuanya di seluruh dunia saat ini, kita memasyurkan namanya. Anda memilih apa yang dimasyurkan, Anda memilih siapa yang dimasyurkan. Saya punya kaca pembesar, dan di mana saya memilih mengarahkannya, itu dengan segera memperbesar pandangan saya. Visi Anda akan dibentuk oleh apa yang Anda pilih untuk diperbesar. Saya mendorong Anda, taruh kaca pembesar hari ini pada kebaikan di hidup Anda, pada Tuhan di hidup Anda. Jangan hanya menghitung kasus COVID, hitunglah kesaksian kasus Tuhan. Cerita tentang Tuhan yang telah menolong, menyelamatkan, dan membebaskan Anda. Buatlah pilihan secara sadar di tahun 2021 untuk melihat yang baik. Itu akan membantu hubungan Anda, memperkuat iman Anda, menghidupkan jiwa Anda. Nomor 2, kita harus melihat yang tak terlihat. Lihat yang baik nomor 1, juga lihatlah yang tak terlihat. Melihat kebaikan memicu rasa syukur. Melihat yang tak terlihat membangunkan doa. Saudara, banyak orang Kristen yang tulus, yang memandang iman mereka tidak lebih dari sekedar akhlak yang baik, memperlakukan orang dengan baik, dan mereka berusaha sangat keras di tingkat alami dan relasional mengubah beberapa hal agar mereka baik pada orang-orang. Itu bagus, itu luar biasa, itu pragmatis. Tapi ini kebenarannya, pergulatan kita bukan di area itu. Musuh kita bukanlah orang. Masalahnya bukan di realita yang Anda lihat, tapi di alam yang tak terlihat. Dan itu sebabnya Vision Weekend bukan hanya melihat yang baik, kita perlu melihat hal yang tak terlihat. Percayai bahwa apa yang kita lihat dengan mata alami adalah perpanjangan dari realitas kita. Seperti seorang anak kecil yang meyakini bahwa boneka di puppet show adalah nyata. Ya, boneka itu nyata dan itu ada. Tapi ada sesuatu yang lebih nyata, yaitu tali yang mengendalikan boneka itu. Dan kenyataan yang lebih besar itu mempengaruhi kenyataan yang lebih kecil itu. 2 Korintus 4 ayat 17-18 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Begini selanjutnya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kita harus melihat yang tidak terlihat di tahun 2021. Mengapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, melihat yang tak terlihat akan membantu Anda dengan perspektif Anda, bahwa masalah kita hanya sesaat, tapi kekekalan itu untuk selamanya. Bahkan lebih dari sekedar perspektif tentang di sini dan saat ini.
Pertempuran yang sebenarnya bukan terjadi di parlemen atau konferensi pers, bukan dalam kebijakan pemerintah. Kemenangan sejati dimenangkan dalam doa. Dan alam itu mengubah alam ini. Jangan buang energi Anda melawan boneka. Mari melihat yang tak terlihat dan mempengaruhi tali yang menggerakkan boneka itu. Dan mari, seperti yang dikatakan Alkitab, bawa kepada Tuhan dalam doa. Efesus 6 berbicara tentang senjata Allah. Dan saya ingin membacakan beberapa ayat dari terjemahan The Passion, ayat 12 dan seterusnya. Pertarungan tangan kosongmu bukanlah dengan manusia, tapi dengan kuasa tertinggi, dengan otoritas tertinggi yang beroperasi dalam pemberontakan di alam surgawi. Ada sekelompok iblis dan roh jahat yang menahan dunia gelap ini dalam perbudakan. Sebab itu kenakanlah perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan, agar kamu terlindungi saat menghadapi pemfitnah, karena kamu dipanggil untuk segala hal dan akan bangkit sebagai pemenang. Kenakan ikat pinggang kebenaran yang memperkuatmu untuk berdiri dalam kemenangan. Kenakan kekudusan sebagai pelindung yang menutupi hatimu. Senantiasalah berdiri dengan waspada, sehingga kamu selalu siap berbagi berkat kedamaian. Dalam setiap peperangan, ambillah iman sebagai perisai pelindungmu, karena itu mampu memadamkan panah api si jahat yang menyerangmu. Terimalah pembebasan penuh dari keselamatan, bagikan ketopong untuk melindungi pikiranmu dari dusta. Dan ambillah pedang roh yang tajam itu dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Berdoalah penuh gairah dalam roh, sambil senantiasa terus bersyafaat dalam tiap bentuk doa setiap saat. Doakanlah berkat Tuhan atas orang-orang percaya. Ini adalah panggilan untuk berdoa seperti yang belum pernah ada sebelumnya. Vision Weekend ini, lihatlah yang baik, lihatlah yang tak terlihat, lihatlah apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya bahaya terbesar adalah melihat event 12 bulan terakhir hanya sebagai kegiatan. Jadi musuh tidak perlu membutakan Anda secara alami. Dia senang jika semua yang Anda lihat adalah secara alami. Anda tahu kacamata night vision? Entah apa Anda pernah melihatnya. Saat semuanya gelap lalu Anda memakai kacamata night vision, tiba-tiba apa yang tidak bisa Anda lihat, sekarang bisa Anda lihat. Itulah yang Tuhan ingin lakukan pada kita di musim ini. Bahwa kita punya kaca pembesar untuk memutuskan di mana kita fokus, tapi kita juga punya kacamata night vision di mana dalam kegelapan saat dunia tidak bisa melihat apa-apa, kita akan melihat karena ada alam spiritual, alam yang tak terlihat itu nyata. Elisa dan bujangnya terjebak dalam satu pertempuran. Dan mereka benar-benar kalah dalam jumlah. Elisa punya iman sebagai nabi, tapi dapat dimengerti jika bujangnya paranoid dan ketakutan. Dan itulah alasannya mengapa Elisa berkata, Tuhan bukalah matanya. Saat Tuhan membuka matanya, dia tidak buta. Dia hanya tidak bisa melihat apa yang tak terlihat. Saat dia membuka matanya, dia melihat para malaikat dan penghuni surga yang mengelilinginya. Dan tiba-tiba dia sadar, ada lebih banyak yang di sekitarku daripada mereka yang melawanku. Lebih besar dia yang ada dalamku daripada dia yang ada di dalam dunia. Itu hanya terjadi pada mereka yang tidak hanya melihat yang terlihat, tapi mereka yang melihat yang tak terlihat. Dan tahun ini saya ingin menyemangati Anda. Ya, lihat yang baik di bumi, juga lihat alam yang tak terlihat dan surgawi. Dan nomor 3, melihat lebih jauh. Lihat lebih jauh. Saudara, melihat lebih jauh. Ini seperti melihat menembus kabut, melihat melampaui badai, melihat melewati tantangan. Nah, jika Anda pernah terjebak kemacetan, saya pernah. Jika Anda dapat melihat cukup jauh di depan sana untuk melihat simpul kemacetan, saya ingin tahu penyebabnya, apa itu kecelakaan atau apa yang memicunya. Itu seperti, oh di situ nanti berakhir. Saat Anda dapat melihat lebih jauh seperti ini memberi harapan untuk bertahan dalam lalu lintas saat itu. Dan hari ini, di musim ini, lihatlah ke atas. Lihat lebih jauh. Hidup di atas. Hiduplah lebih jauh. Dan ya, harapan. Tetapi lebih dari itu, ini nubuatan. Sebenarnya ini kenabian untuk dapat melihat melampaui keadaan alami Anda. Ada cerita tentang Ishak yang menanam saat kelaparan. Saat itu sedang ada kelaparan. Tidak seorang pun menanam saat kelaparan. Tapi Kejadian 20-12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Tuhan memberkatinya. Ini pertanyaannya, mengapa dia menanam saat kelaparan? Mengapa dia menanam di saat sepertinya tidak ada masa depan? Beberapa dari Anda mungkin merasa seperti itu. Mengapa aku harus menabur di tempat aku mengalami kesulitan saat ini, sekarang? Di tempat lain terasa berkat, terbuka, tapi di tempat lain juga terasa terkunci dan tertutup. Tapi, dimanapun Anda, lihatlah lebih jauh. Lihat lebih jauh. Ishak melihat jauh melebihi masa kelaparan.
Dan ini membuat dia tidak hanya menabur tapi memberinya iman untuk menuai. Karena melihat jauh ke depan, mengubah segalanya di sini dan saat ini. Saat Anda bisa melihat masa depan, itu akan menjadi sahur Anda saat ini. Alkitab berbicara tentang Yesus bahwa untuk sukacita yang ditetapkan di depannya atau di hadapannya, dia melihat melampaui rasa sakit sementara disalib dan dia menanggung salib, kata Alkitab. Dia tidak berfokus pada melihat rasa sakit sesaat, tetapi dia melihat sukacita yang dijanjikan di hadapannya. Saya punya teropong di sini. Ini yang dilakukan teropong. Jika Anda pernah ke suatu acara, ini menolong Anda melihat jauh, melampaui sekedar di sini dan sekarang, dan Anda harus mengangkat penglihatan Anda di atas segala kebisingan dan keadaan. Dan jika Anda melihat dengan teropong, jika Anda dapat melihat bagaimana Tuhan melihat masa depan, Anda akan melihat jauh dan melihat dengan jelas ke dalam area yang terasa samar dan hilang. Saya ingin mendorong Anda, kekekalan itu segalanya. Itu baik, itu tidak terlihat, dan jauh ke depan. Dan setiap kita bicara tentang fokus kekekalan, ada yang berpikir, ya itu yang saya harapkan dari hidup di muka bumi dan berfokus pada kekekalan. Tapi saya beritahu Anda ini lebih dari itu. Ini membangkitkan urgensi. Ini menjelaskan apa yang penting dan membantu membuat keputusan yang lebih baik. Jangan pernah membuat keputusan jangka panjang di masa sukar. Kita semua harus membuat keputusan jangka pendek di setiap saat. Tapi visi jangka pendek menyebabkan Anda membuat keputusan yang buruk. Lihatlah jauh ke depan dan lihat kesetiaan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Anda akan menjadi pembawa harapan, pembawa nubuat. Gunakanlah teropong dan lihat melampaui penderitaan sementara Anda. Musim sesaat ini, lihat jauh ke depan. Dunia yang kita hidupi di saat ini membutuhkan orang-orang yang bersyukur, berdoa, penuh harapan, kenabian. Dan apa yang kita lihat akan menentukan apa yang kita katakan. Sekarang di Connect, saya harap Anda ikut. Kita bicara tentang kuasa lidah kita. Jangan lewatkan minggu keempat Connect minggu ini. Bagian 2 dari Fire Starter. Mengapa ini penting? Karena salah satu kunci untuk membawa realitas Tuhan adalah pernyataan Anda. Jadi perpindahan dari satu alam ke alam ini seringkali tergantung pada ucapan kita. Gunung akan beranjak bagi mereka yang berbicara kepadanya. Dan hidup dan mati ditentukan oleh perkataan Anda. Dan perkataan Anda dibentuk oleh apa yang Anda lihat. Jadi saat melihat yang baik, itu melepaskan dari mulut Anda ucapan syukur dan pujian. Melihat yang tak terlihat, melepaskan dari bibir Anda doa dan syafaat. Saat Anda melihat jauh ke depan, melepaskan harapan dan masa depan. Masalahnya saat Anda menyatakan sesuatu yang tidak benar-benar Anda lihat, itu tidak ada kuasanya. Itu tentang latihan bicara positif yang kedengarannya bagus tapi seringkali tidak berhasil. Ini intinya, kita harus mempengaruhi dunia kita tahun ini dengan ucapan syukur. Kita dimaksudkan untuk membentuk dunia kita dengan doa profetik yang kuat dan untuk menanamkan harapan di mana ada keputusasaan dengan menambatkan pandangan kita jauh ke depan. Apa yang terjadi jika hari ini 30-40 ribu orang di seluruh dunia memilih untuk menyatakan, memutuskan, mendorong, menyemangati, berdoa, meneguhkan? Seperti inilah wujud membawa realitas Tuhan ke dunia kita di tahun 2021. Saya mengajak Anda untuk berdiri sekarang. Ayo berdiri. Di setiap lokasi, di setiap auditorium, di setiap rumah, di setiap hub. Jika Anda mampu secara fisik, berdirilah bersama kami saat kita berdoa bersama saat ini. Saya ingin berdoa dan saya ajak Anda melakukan sesuatu. Jika Anda bisa, taruhlah tangan Anda ke mata Anda. Bapa, kami minta, sembuhkan penglihatan kami, pulihkan penglihatan kami, atur ulang penglihatan kami, fokuskan kembali penglihatan kami. Dan di Vision Weekend ini Tuhan, kami berdoa agar kami melihat yang baik, kami melihat alam spiritual, kami melihat yang tak terlihat, dan kami melihat jauh ke depan. Bapa, beri kami wawasan kenabian dan apapun yang kami perlu untuk menyesuaikan apa yang kami lihat. Dan dari apa yang kami lihat, itu akan menyentuh bibir kami dan mempengaruhi perkataan kami. Aku bersyukur Tuhan, dalam hidup setiap orang yang menghubungkan iman dengan momen ini, yang melampaui teknologi, yang melampaui orang-orang di sekitar mereka, yang melabuhkan iman mereka. Kau sanggup ya Tuhan untuk mencelikan mata yang buta dan mengubahkan bibir yang najis menjadi suci. Bapa, kami bersyukur karena tahun ini ada begitu banyak yang bisa disyukuri. Segala perbuatan-Mu dan kami akan melihat Tuhan. Lebih dari itu, tolong kami untuk melihat-Mu. Terus bukakan mata kami. Seperti bujang Nabi itu Tuhan, bukalah mata kami hari ini agar kami dapat melihat yang baik, yang tidak terlihat dan melampaui apa yang mengelilingi kami saat ini. Kita akan bergabung dengan tim penyembahan. Mari arahkan pandangan pada Yesus. Mari memandang dengan mata yang segar. Mari memandang Dia. Masyurkan Tuhan bersama saya.
dan mari menyembah.